Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Sore, Pak. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada kesempatan siang hari ini, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, dilancarkan, dimudahkan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini ini lagi pada di mana nih? Di bengkel. Oh, di Di bengkel, rumah, Pak. di rumah. Oke, baik ya. Oke, kita akan mulai ya. Tak terasa bahwa perjumpaan kita ini sudah menginjak ke pertemuan yang ketujuh. Ini adalah saat-saat terakhir kita akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan ujian tengah semester. Tentunya sebelum ujian tengah semester ini, yang perlu Anda perhatikan dan yang perlu Anda persiapkan adalah yang pertama Anda siapkan mental Anda untuk menghadapi ujian. Ya, karena tidak semua orang ini mampu menghadapi ujian. Nah, jadi orang yang sukses adalah orang yang mampu menghadapi ujian. Nah, jadi itu ya. Jadi misalkan kita tidak ingin diuji gitu kan, tapi tiba-tiba kita jadi orang yang sukses. Mungkin nggak sih? Gitu kan ya. Itu pertanyaannya. Mungkin jawabannya bisa mungkin-mungkin saja. Tetapi ketika kita lihat daripada prosesnya bahwa ujian ini adalah sebuah bentuk ya atau sebuah proses yang memang harus dilalui oleh siapapun sehingga ketika kita bisa melalui prosesnya maka kita bisa disebutkan sukses. Ya, orang tiba-tiba misalkan ini orang ini sukses. Sukses di apa? Suksesnya misalkan dia punya income-nya atau penghasilannya katakanlah 1 bulan 1 miliar. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi gitu kan ya, orang disebut sukses, dia misalkan punya impiannya adalah sudah tercapai. Ada juga gitu kan ya, dia punya apa nama cita-cita misalkan. Cita-citanya adalah menikah di usia 25 tahun. Ya, ketika dia menikah ya, sudah menikah pas usianya tepat gitu kan di usia 25 tahun ini bisa dikatakan sukses. Jadi sukses seseorang ini mungkin bisa beda-beda gitu kan itu. Tetapi perjalanan untuk menuju sukses itu tentunya ya kita harus jalani, kemudian ya kita nikmati juga ya prosesnya. Tentunya di tengah jalan ini halangan, kemudian tantangan, rintangan, bahkan ada ancaman ya sekalipun ya kita harus bisa menyelesaikan itu semua. Jadi orang yang sukses adalah ya, dia betul-betul sudah mengalami semuanya. Nah, jadi dia tidak takut lagi dengan yang namanya ujian. Nah, ini kan kita baru juga UTS, ujian tengah semester. Nah, nanti ada lagi ujian akhir semester. Oke ya, nah, ini yang berlaku di dalam kegiatan perkuliahan. Tentunya ujian yang sesungguhnya adalah bagaimana kita diuji di lingkungannya masing-masing, bagaimana kita diuji di dalam kegiatan berkehidupan atau di masyarakat, ya itu adalah ujian yang sesungguhnya. Ujian di kampus tidaklah seberapa, dan ujian di kampus ini sudah diprediksi ada jawabannya.
Nah, begitu kan? Tetapi ujian yang sesungguhnya yang ada di sekitar Anda. Nah, jawabannya Anda harus cari masing-masing. Mungkin Anda harus berdarah-darah. Mungkin Anda harus apa namanya? Ya, berbeda pendapat dengan keluarga. Kemudian ya mungkin Anda harus berbeda pendapat dengan teman Anda, harus debat bahkan sekalipun ada yang demikian. Nah, itulah namanya adalah ujian. Jadi ketika Anda mampu melewati ujian, maka Anda bisa disebutkan sukses. Oke, baik ya. Ini hanya sebatas pengantar saja. Saya doakan mudah-mudahan Anda yang hadir hari ini merupakan kita gabungan ya dari kelas 1A dan ya 1B. Ya mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang pertemuan yang ketujuh itu kita mau ngapain ya? Oke. Ya, sebelum kita bahas ke pertemuan yang ketujuh, berarti saya ingin ke pertemuan yang sebelumnya dulu. Nah, di pertemuan kelima tentunya kita sudah membuat kalender konten ya. Oke, adakah yang masih belum membuat kalender konten? Ya, padahal jurus kita kemarin apa jurusnya masih ingat? Ya, yang ikut kuliah kemarin jurusnya masih ingat? Apa jurus kita? Satu H. Amati, Satu hal. tiru, modifikasi. Ya, jurusnya adalah ATM ya. Kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Jurusnya adalah jurus nyontek. Nah, itu kan ya. Belajar boleh nyontek? Tidak. Ya boleh, gitu kan. Ini kan. Ya. Mungkin yang tidak boleh nyontek itu ketika Anda sedang ujian tulis gitu kan ini. Tapi kalau dalam hal yang lain yang memang aturannya diperbolehkan maka ya Anda boleh nyontek. Oke, baik ya. Saya akan coba saya biasanya gunakan ya. Gunakan alat bantu misalkan AI. Saya membuat prompt nih, misalkan promptnya adalah gini. Buatlah kalender konten selama 30 hari untuk jualan produk basreng original dan basreng pedas di media sosial. Nah, ini ya. Ini adalah prompt yang saya tuliskan. Kemudian posting konten dijadwalkan 3 hari sekali. Nah, kemudian jenis konten bisa berupa gambar, video, atau audio. Ide konten bebas, bisa informasi, promosi, edukasi, atau hiburan. Tapi masih berhubungan dengan produk yang dijual. Sajikan kalender konten yang mudah dibaca dan pahami ya, dan dipahami. Nah ini ya, ya setelah saya enter ternyata ini ChatGPT yang gratisan ya, yang berapa nih versi 3,0 ya. Kalau memang 4,0 ini lebih keren lagi hasilnya. Nah, ini hasilnya begini kan. Nah, ini kan. Misalkan hari pertama dia ya. Hari pertama misalkan kan ini dijadwalkan 3 ya. Jadi 3 kali itu bisa pagi, siang, sore. Bahkan dia sudah ada nih paginya edukasi. Siangnya promosi, malamnya hiburan. Nah, jadi gini. Misalkan pada pagi hari misalkan manfaatkan ya apa manfaat basreng sebagai camilan ringan. Nah, ini adalah ide kontennya ya. Kemudian ya siangnya promo diskon pembelian pertama. Malamnya meme tentang ngemil basreng saat santai. Nah, seperti ini kan ada nih. Sampai dengan ke 30 hari. Bahkan ada kegiatannya. Nah, ini kan. Kalau kemarin misalkan Anda dibuat misalkan kalender kontennya ya. Kita bikin kalender kontennya yang baik kan ini kan tinggal kopas saja. Nah, ini kan kita tinggal kopas saja begitu kan. Nah, oke ya. Ini idenya sudah bisa ya. Kalau kemarin saya bilang saya biasanya nyarinya di Pinterest. Oke kan? Ya di Pinterest sangat mudah sekali. Oke, baik. Mudah ya. Jadi ini saya contohkan gitu kan. Ternyata dengan begini kita bisa itu kan contohnya kan. Ini ya keren sekali lah kalau menurut saya gitu kan. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh yang memang misalkan Anda bisa ditiru lah gitu kan. Oke, kemudian ya selanjutnya, ya setelah itu tentunya, setelah kita bikin kalender konten, nah tentunya yang kedua, di pertemuan yang keenam apa? Di pertemuan yang keenam adalah kita bikin kontennya. Nah, jadi konten ini paling tidak gitu kan, kalau kita belajar tentang konten, minimal ada 4 jenis konten dasar.
Jadi 4 jenis konten dasar itu apa saja? Yang pertama tentunya konten ini ada yang berbentuk teks. Nah, teks ini konten berbentuk tulisan. Itu adalah konten yang berbentuk teks. Jadi misalkan kita membuat copywriting ya, copywriting. Nah, jadi misalkan ini kan atau untuk deskripsi atau untuk caption di media sosial baik di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Nah, ini kan kita bisa. Cuman kalau di TikTok kan dibatasi kan, tidak bisa banyak-banyak. Kalau di TikTok tuh kan paling berapa ya, di bawah 100 karakter lah gitu kan. Tapi kalau di Instagram atau di Facebook itu bisa banyak ya, gitu kan captionnya. Nah, jadi gitu ya. Itu mungkin Anda bisa bisa lihat nanti kan misalkan untuk karakteristik media sosial ini berapa karakter maksimal. Kan Anda bisa bisa ini kan, bisa lihat gitu kan itu. Ya, ini bisa kita coba. Oke. Nah, kemudian yang kedua, nah tadi adalah konten yang berbasis teks. Yang kedua adalah kontennya, jenis kontennya adalah gambar. Nah, jadi konten juga bisa gambar. Nah, kalau di Instagram, gambar ini bukan hanya gambar tunggal, tapi ada yang namanya carousel. Jadi carousel tuh kita bisa posting gambar lebih daripada satu gambar. Nah, jadi nanti gambarnya bisa Anda scroll ke kiri atau ke kanan begitu kan. Ini namanya adalah gambarnya adalah carousel. Nah, kemudian yang ketiga adalah video. Ya, kalau video kan Anda lagi inilah mungkin sama temen lagi ngobrol kan di video udah kan selesai begitu kan di video. Nah, ada juga audio ya, yang keempat audio. Ya, audio tentang sesuatu. Mungkin audio itu Anda ngomong tapi tidak kelihatan mukanya, bisa aja audionya saja. Mungkin nanti menampilkan gambar apapun disajikannya bisa dalam bentuk video begitu kan. Tapi yang lebih ditekankan adalah audio. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, itu adalah di antaranya tipe konten. Oke, baik, sampai sini dulu nih. Nah, kira-kira bisa dipahami? Bisa diikuti? Halo? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Bisa Pak, bisa. Oke, sebelum dilanjutkan, mana yang kelas A? Boleh raise hand. Angkat tangan. Ada ya? Oh, langsung angkat tangan ya. Oke, siap. Oke, udah. Berarti ada perwakilan ya. Oke, terima kasih. Sekarang yang kelas B mana? Kelas B. Oke, ada juga ya. Oke, keren lah. Yang jelas ini ada perwakilannya ya. Nah, Nah, selanjutnya adalah, nah di pertemuan ketujuh itu kita mau ngapain? Nah, kita ya, ketika misalkan kita sudah membuat konten, nanti ya untuk pertemuan keenam itu adalah Anda apa namanya bikin kontennya tadi ya bisa berupa ya gambar, nanti gambarnya bisa plus tulisan, kemudian videonya plus tulisan, audio juga plus tulisan untuk di caption. Nah, kemudian di pertemuan ketujuh itu adalah kita posting kontennya. Nah, kalau laporannya misalkan apakah harus ketiga-tiganya? Ada yang nanya ke saya nggak jawab ya. Mungkin jawabannya sekarang itu kan. Laporannya cukup satu aja. Misalkan di sosial media mana yang Anda aktif udah di sana aja gitu kan. Itu untuk laporannya. Jadi cukup satu di sosial media. Nah, itu ya. Nah, jadi Anda harus bisa melakukan posting konten ini misalkan untuk di ya sosial media. Nah, kemudian ya posting ini bisa juga posting itu dijadwalkan. Jadi ada gitu kan fasilitas posting ini dijadwalkan. Baik di sini, siapa yang belum pernah melakukan posting dijadwalkan? Saya Pak. Oke, belum pernah, tapi tahu fasilitasnya. Kalau ada postingan dijadwalkan. Nah, Tidak. oke, yang belum tahu ada fasilitas posting dijadwalkan. Nah, kalau yang sudah tahu, angkat tangan yang sudah tahu. Walaupun belum pernah baik. Nah, sekarang Indri. Indri sekarang pakai apa? Pakai handphone? Iya, Pak, pakai handphone. Oke. Biasanya Anda yang aktif di sosmednya apa, Indri? Instagram. Instagram. Pernah posting Ya. dijadwalkan, Indri?
Pernah, Pak. Pernah, oke. Kalau misalkan nunjukin ke teman-teman, nunjukin aja caranya. Nah, ini kebetulan saya lagi tidak pegang handphone ya, gitu kan ya. Nah, gitu kan. Kemudian bisa nggak kalau langsung share dari sana, Indri? Berbagi layar. Nanti caranya Anda ke ini kan, mas aplikasi Zoom-nya, di bagian bawah itu ada bagikan. Nanti pilihnya adalah layar. Oke. Apakah bisa atau tidak? Diizinkan atau belum Udah ya? belum, Pak? Ah, Ini udah belum? Ini belum, belum. oh, Coba lagi, sekali lagi. Nanti bagikan, gitu kan? Bagikan, menunya yang mana, Pak? pilihnya layar. Oh, iya. Kemudian mulai apa rekam apa. Nah ini ya. Nah ini sudah ada sekarang. Nah sekarang masuk ke Instagram. Oke, nah mungkin kalau Instagram sudah nggak pada aneh ya teman-teman semua. Nah ini caranya begitu kan. Nah kemudian kita pilih plus, plus aja plus. Nggak usah inilah. Kita pilih plus. Nah gitu kan. Nah sekarang ini ya. Ini hanya Coba, contoh Pak. saja. Nggak bisa ya? Lemot banget, Pak. Oh lemot banget. Oke. Ya. Yang bisa bantu siapa? Nah ini plus, plus. Nggak bisa plus. Nah kemudian, halo? Oke ini siapa? Tadi siapa? Vanessa. Bisa bantu? Bukan. Siapa? Siapa yang bisa bantu? Anes, help me, Anes. Oke ya, ini nah oke. Baik, terima kasih. Langsung tanda plus ya. Nah, kemudian pilih aja postingan lah, postingan aja. Jangan cerita, pilihnya postingan. Ambil aja, pilih gambar salah satu itu kan nggak apa-apa nih. Kita pura-pura aja yang tersedia. Nah, nah oke. Sudah gitu di apa namanya? Lanjutkan selanjutnya. Kemudian, nah selanjutnya, nah di sana ini ya. Nanti di sana kan ada tulis keterangan itu adalah untuk caption. Nah, anggap saja itu sudah ya. Kemudian kita terus scroll ke bagian bawah, paling bawah, terus klik pengaturan. Nah, berarti Anda ke atasin. Nah, tadi pengaturan ya. Jumlah tidak ada jadwalkan di sana. Coba ke sebelumnya, Ke Venda. sebelumnya, balik lagi. Eh, biasanya ada di bagian bawah ya, biasanya. Di bagian atas, kemudian kita balik lagi. Nah, ini bahkan disembunyikan. Oke, kita balik lagi. Enggak, maksudnya balik ininya. Oke, Ke Instagram. baliknya di Instagram ya kita. Pengaturannya pengaturan Instagram ya. Ini apa ini? Oke, ada Video. pengaturan lanjutan ya tadi. Ada pengaturan lanjutan. Oke, lanjutkan aja. Selanjutnya. Selanjutnya coba langsung selanjutnya. Bentar Pak, bentar. Berapa? Nih, aduh. Nggak bisa.
Mana Pak? Masuk Instagram. Udah. Instagramnya yang Instagram biasa apa yang itu, yang light? Biasa. Biasa. Oke. Kita plus ya, tanda plus. Pokoknya posting tanda plus biasanya. Kemana Pak? Selanjutnya. Dah. Oke. Terus lanjut. Iya Pak udah. Terus ke bagian bawah. Jadwal Pak. Ada sebelum dibagikan Bentar tuh Pak. ada Cari. pengaturan lainnya atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu gimana? Nggak ada yang ini ya. Gimana caranya? Saya sebentar ya. Coba Saya yang lain Pak. oke, saya pakai. Saya bisa gabung nggak ya pakai HP ini? Aduh. Ah, oke, di stop dulu ya. Ah, Nah, saya coba dari saya, mudah-mudahan aman nih. Oke, saya coba ya. Ini bagikan. Saya pilih layar. Kemudian, misalkan Instagram. Nah, di saya tampilannya seperti ini ya. Yang penting ada tanda plusnya ya. Nah, ini kita postingan ya. Ini postingan. Nah, pokoknya pilih bebas gitu kan postingannya apa gitu kan. Nah, saya misalkan bisa aja saya posting ini nah. Contoh kalender konten ya misalkan. Nah, kita pilih nanti selanjutnya. Nah, ini selanjutnya. Nah, kemudian di bagian atas ini tulis keterangan itu kan biasanya untuk captionnya ya. Kita ke bagian bawah. Nah, di saya itu ada pilihan lainnya, paling bawahnya. Nah, pilihan lainnya, kemudian di sini ada jadwalkan postingan. Nah, kita mau dijadwalin nih, berapa hari ke depan begitu kan. Nah, kita misalkan saya mau jadwalin misalkan nanti di hari Jumat, kemudian nanti di postingnya pengennya misalkan pagi hari lah, jam apa jam 5 gitu kan atau jam setengah 6 5:30 misalkan gitu kan. Nah, selesai. Nah, ini kan udah nih. Berarti dijadwalkan ya. Nah, kemudian saya ini ya. Saya ini kemudian ini bisa langsung nih klik jadwalkan. Nah, kemudian saya bikin postingan ya, kemudian bagikan postingan secara otomatis. Oke. Nah, ini ya. Ini kalau sudah dijadwalkan biasanya bisa kita lihat gitu kan. Nah, di sini ya ada apa namanya? Di profil itu mana? Oh, salah saya. Nah, ini kan ada eh, yang terjadwal, konten terjadwal gitu kan. Pilih ya, lihat konten terjadwal. Nah, ini dia ada dijadwalkan tanggal berapa gitu kan. Itu kalau di Instagram kan ya ini. Tapi kalau lebih enak, saya biasanya menggunakan apa namanya? Business Suite, Meta Business Suite. Nah, ini enak. Dengan Meta Business Suite ini bisa lebih enak lagi begitu kan ya. Oke. Nah, jadi ini ya, ini saya kebetulan apa namanya, misalkan ya ini syaratnya harus dengan halaman Facebook. Halaman Facebooknya ini kebetulan sudah ditautkan ke Instagram. Nah, ini enak nih. Tinggal tanda plus gitu kan. Ini kan ada postingan ya. Ini sebetulnya ada tinggal milih nih. Nah, di sini mau dipostingnya di mana? Mau di Facebook, Instagram, atau pilih salah satu. Misalkan ya, kan di sini kan suruh milih ya. Oke, saya pilih aja gitu kan. Nah, kemudian nanti gambarnya apa gitu kan.
Nanti kita tinggal pilih misalkan foto atau video. Misalkan saya pilih ini ya, katakanlah ini kan. Ya, kemudian saya pilih selesai. Nah, kemudian, nah ini kan ada selanjutnya ya. Pilih selanjutnya. Nah, di sini mau diterbitkan sekarang, simpan, draft, atau jadwalkan nanti. Misalkan jadwalkan nanti. Nah, apa nih? Nanti ke besok hari Jumat. Misalkan yang ini pengennya di tanggal berapa gitu kan, atau jam berapa. Oke kan? Jamnya misalkan saya pengen jam 12 siang. Oke, atau jam 12 siang ya. Nah, ini. Oke. Nah, begitu. Terus klik jadwalkan. Udah, kalau gitu tinggal jadwalkan. Nah, ini ya. Itu adalah caranya seperti itu. Oke, baik. Sampai sini bisa bisa diikuti kira-kira. Nah, kemudian apa keuntungannya? Misalkan kita postingan dijadwalkan. Kalau kita sibuk sebagai mahasiswa, kayak mahasiswa beneran aja ya. Anda belajarnya dari hari apa namanya Senin sampai dengan hari Jumat. Tidak ada waktu untuk bikin konten. Ada nggak caranya bikin konten? Ada. Anda fokuskan bikin konten tuh pada hari Sabtu. Dari pagi sampai sore, misalkan Anda kalau perlu masuk kamar, matikan handphone. Udah, tidak ada komunikasi. Anda bikin konten untuk 7 hari ke depan. Bikin konten untuk 7 hari ke depan. Kalau satu hari misalkan Anda harus bikinnya 3 konten, karena kan berbeda kan, 3 kali penjadwalan berarti kali 7 berarti berapa? 21 konten Anda harus bikin. Nah ini kan, nah udah gitu. Udah langsung dijadwalin, postingnya dijadwalkan aja. Pokoknya hari pertama pagi apa, hari pertama siang apa, hari pertama sore apa gitu kan. Nah selesai kan? 3 kali sampai dengan Anda membuat 21 kali penjadwalan. Nah, kemudian nanti setiap harinya Anda tinggal ongkang kaki dan Anda tinggal cek ini yang saya jadwalkan ini udah terposting atau belum begitu kan. Nah, itu enaknya dengan postingan terjadwal. Jadi membantu kita bagi orang-orang yang sibuk. Nah, jadi begitu kan. Jadi seolah-olah kita posting beneran gitu kan. Wah, ini orang ini rajin posting ya, padahal tidak, padahal dijadwalkan begitu kan. Nah, jadi gitu. Makanya kita butuh konsisten gitu kan. Butuh butuh konsisten. Nah, jadi salah satu sukses jadi konten kreator, apalagi yang organik ini adalah konsisten. Nah, kemarin kan sudah dikasih ya rumusnya gitu kan ya. Bagaimana rumus suksesnya sudah dikasih kemarin. Oke, baik sampai sini, sampai ke penjadwalan. Kira-kira bisa diikuti? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Bisa. Oke, toolnya Ya. juga tadi sudah saya kasih tahu ya. Saya biasanya menggunakan kalau di Facebook dan Instagram adalah menggunakan Meta Business Suite. Itu gratis. Saya semuanya gunakan yang gratisan gitu kan. Iya. Karena saya biasanya kalau ngajarin orang-orang yang mereka kan yang pengennya yang gratisan kan, kecuali yang pengennya berbayar gitu. Kayak ini kan beda lagi kelasnya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Wah, cepat sekali ya, Damsir ya. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan di open kameranya. Saya akan lakukan tangkapan layar. Mungkin ya, karena di sini ada 2 slide. Saya khawatirnya tidak terekam semuanya, begitu kan? Maka Anda juga bantu saya untuk tangkapan layar masing-masing ya. Oke, kalau gitu ya kita hitung sampai 3 dulu nih. Setiap hitungan ketiga Anda ditahan gitu kan? Oke, siap? Buka kameranya ya. 1, 2, 3. GG bebas ya. Oke, sekali lagi. Sebentar ya, ada 2 slide. Oke, siap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ah, ya. Nah, saya ulangi lagi tugasnya. Tugasnya adalah untuk yang hari ini adalah kita memposting apa namanya konten ya. Dengan 3 postingan ya silakan. Anda mau ada postingan biasa ataupun terjadwal begitu kan. Ini silakan Anda tinggal milih.
Postingnya di mana gitu kan ya? Di media sosial yang biasanya Anda bisa gunakan. Oke, baik. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan? Silahkan terakhir. Nggak ada, Pak. Cukup? Cukup, Pak, cukup. Oke, Cukup, Pak, cukup. cukup. Baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Kunci sukses itu adalah 4B ya. 4B. B yang pertama Anda harus belajar dulu. Nah, kemudian B yang kedua belajar lagi. B yang ketiga apa? Belajar terus. B yang keempat adalah belajar selamanya sampai dengan Anda bisa atau sampai dengan Anda sukses. Baik, untuk pertemuan kali ini mari kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita semua, terutama Anda nanti dilancarkan dalam mengerjakan UTS-nya, baik UTS yang berkaitan dengan mata kuliah aplikasi komputer grafis ataupun mata kuliah yang lainnya. Dan mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa nanti presensi di ruangmu ya. Presensi di ruangmu akan mulai dibuka pukul 17. Nah, sampai dengan malam ini. Dan yang jangan lupa jangan sampai juga kelupaan gitu kan. Anda juga isi juga list ya. Barangkali nanti saya lupa begitu kan. Anda juga mungkin lupa presensi, tapi diusahakan ya pukul 17 Anda usahakan presensi di ruangmu dan kemudian Anda lupa ngelis juga di grupnya masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, berumur panjang, kemudian mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang sukses ya, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.